Di gempuran era digital saat ini, banyak sekali media-media massa tradisional yang beralih ke media online. Nah, kali ini kami berkesempatan untuk mengunjungi kantor Antara News, di mana kami akan mengetahui bagaimana cara mereka tetap eksis di kala gempuran era digital. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang kayak awal terbentuknya lah ya Bu ya. Nah, jadi kayak gimana sih Antara nih kayak tetap mempertahankan eksistensi dari media massanya? Karena kan kayak yang kita tahu kan banyak sekali nih media-media massa online. Antara itu kenapa masih eksis selama dia masih dibutuhkan negara. Nah, Antara ini kantor berita miliknya negara. Jadi sebenarnya kepentingan keberadaannya pun harusnya untuk negara. Dengan itu konsekuensinya pemberitaan kita itu semuanya untuk mempertahankan keutuhan negara gitu. Jadi ada hal-hal prinsip yang tidak boleh gitu, yang mungkin kalau media massa swasta murni dia bebas aja gitu kan, yang penting dapat untung gitu kan. Nah kalau Antara tidak, di sisi lain dia bertanggung jawab gitu untuk mengedukasi masyarakat tentang informasi yang menjadi hak setiap warga negara, karena setiap warga negara kan berhak atas informasi kan. Jadi kenapa Antara masih eksis sampai sekarang, karena negara membutuhkan Antara. Nah, terus nih kayak media massa Antara tuh kan pasti menerapkan etika jurnalistik saat produksi beritanya tuh Bu. Nah, itu gimana Bu? Sudah pasti. Jadi bukan hanya Antara ya. Iya. Seluruh jurnalis itu terikat ke kode etik. Itu seluruh jurnalis. Jadi tidak semua orang sebenarnya juga bisa jadi jurnalis gitu kan. Tidak sembarang orang juga misalnya bisa memberitakan apapun yang dia mau karena dia diikat oleh kode etik. Misal dalam pemberitaan kan, pemberitaan harus misalnya melindungi korban kekerasan anak dan perempuan. Tidak boleh misalnya foto korban tuh dipampangkan, itu kan kode etik kan. Jadi semua jurnalis yang bekerja di media massa wajib mematuhi kode etik. Karena kalau dia tidak mematuhi kode etik sebenarnya dia bisa dipersoalkan. Gitu, misalnya kalau ada yang keberatan dengan suatu pemberitaan, lapornya Dewan Pers, nanti Dewan Pers manggil tuh si terlapor ini kan. Jadi penyelesaian sengketa jurnalistik itu ya di Dewan Pers, diselesaikan berdasarkan undang-undang pers gitu, tidak ke pengadilan. Kalau ke pengadilan dia memang tidak gitu, memang di undang-undangnya diatur memang diselesaikan di sengketa pers itu di Dewan Pers. Terus ada nggak sih kayak sulit atau tantangan yang didapat kalau untuk kita pas ngambil ngeliput berita di lapangan? Jadi memang semua pekerjaan pasti ada tantangan kan. Iya, Sebenarnya wartawan itu sudah dilatih untuk bagaimana dia mencari atau memproduksi berita, menggali informasi. Sebelum dia ke mana-mana, dia tuh udah harus punya modal gitu. Modal misalnya isu apa nih yang mau dikembangkan hari ini. Jadi nggak kayak mencari yang nggak ada gitu jadi ada, nggak mungkin. Dia tuh udah harus punya bayangan, punya potret ini duluan gitu. Oh saya mau mengangkat hari ini menulis soal ini. Nah terus siapa yang harus didatangi untuk membahas soal itu. Misalnya sekarang pilkada nih kan, pilkada berarti apa nih yang sekarang, apa misalnya kemarin apa debat misalnya gitu kan. Nah nanti dia ke KPU misalnya tanyain bagaimana proses debat, atau bisa tanya ke masyarakat malah menurut mereka hasil debat kemarin sudah memenuhi harapannya enggak tentang program-program si calon misalnya kan gitu. Jadi wartawan tuh sudah ada tugas yang bukan free, yang kayak nggak ada ini gitu kan, hari-harian tuh ngosong gitu, enggak. Jadi dia sudah harus tahu misalnya di provinsi ini apa nih yang sekarang sedang jadi perhatian nih, isu di provinsi apa, dia tuh udah harus megang isu itu, udah paham. Nah kalau gitu terakhir nih Bu, Iya. kami mau nanya tentang tips dan juga trik dari Ibu nih tentang kayak pengemasan berita biar itu tuh menarik buat masyarakat. Mengemas berita. Iya. Jadi kalau sekarang karena kecepatan kan, kalau dulu kan orang baca koran masih kehidupan tuh agak santai lah ya. Kalau sekarang kan cukup baca judul aja kan.
Nah, narik perhatian masyarakat tuh ya orang tuh kan cuman baca judul biasanya kan. Iya. Kalau sekarang saking mau cepatnya kan. Nah, jadi kalau udah judul ya udah gitu. Judul aja misalnya kita udah bisa simpulkan kan. Nggak perlu baca berita. Kita paling buka isi beritanya tuh untuk tahu kronologinya gimana sih, gimana mereka truknya bisa sampai mereka baru kita baca. Tapi kalau kesimpulannya kan udah jelas nih. Nah, jadi untuk menarik itu sebenarnya itu kecepatan sama akurasi. Jadi di antara itu ada ininya akurat, cepat, berimbang. Berarti kalau misalnya kayak untuk mengemasnya yang menarik tuh kita kayak dari judulnya dulu. Dari judul, ya menarik tuh ya tinggal kita juga harus baca selera pembaca ya. Pembaca ini sekarang kecenderungannya apa sih maunya untuk ini nih apa gitu. Yang lagi mau dibaca sekarang tuh soal apa yang banyak gitu kan. Jadi harus juga bisa membayangkan apa nih yang disukai, apa yang lagi tren, itu salah satu. Tapi yang lain ya media massa itu kan mengedukasi kan. Jadi ya nggak hanya misalnya soal selera, bisa soal selera mungkin sekian persen, tapi ya tugas mengedukasi kan harus ada juga.